Goku dan Ribrianne memulai pertarungan mereka. Goku terkesan dengan kekuatan Ribrianne. Ribrianne bertekad untuk mengalahkan Goku dengan kekuatan cinta yang ia miliki. Sadar bila Helles sedang memperhatikannya bertarung, Ribrianne dengan semangat terus-menerus menyerang Goku. Frieza mengawasi seluruh turnamen dari tempat yang tinggi. Ia memutuskan untuk mencari teman bermain berikutnya. Gohan bertarung melawan Borareta. Ia melancarkan Kamehameha-nya, namun Borareta menahan dengan sinar lasernya. Untuk menghemat staminanya, Gohan memutuskan untuk bersatu kembali dengan Piccolo dan yang lainnya. Gohan kemudian tiba-tiba diserang oleh Jimizu. Jimizu memperkenalkan dirinya sebagai kesatria yang melindungi semesta 2. Jimizu berteleportasi di sekitar Gohan dengan teleportasinya. Gohan yang memang tidak bertarung dengan sungguh-sungguh akhirnya harus menerima serangan dari Jimizu terus-menerus. Gohan cukup kesulitan ketika akan membalas serangan dari Jimizu, sebab Jimizu hanya mengincar titik buta Gohan. Saat Jimizu hendak akan mengeluarkan Gohan dengan energi Ki Blast-nya, Frieza datang dengan melompat di antara mereka. Frieza memarahi Gohan karena tidak bisa mengalahkan Jimizu yang menurutnya lebih lemah dari Gohan. Sementara Frieza berdiri tidak bergerak, tim Semesta 7 bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Frieza. Krillin berpendapat bahwa Frieza sedang membuat rencana untuk mengeluarkan Gohan dari arena. Kaioshin Semesta 7 meyakini bahwa Frieza berencana untuk bertahan sampai akhir agar ia mendapatkan Super Dragon Ball. Lalu setelah itu, Frieza akan meminta permohonan yang tidak dapat dikabulkan oleh Dragon Ball di bumi, seperti membunuh dewa atau hal yang menakutkan lainnya. Beerus yang mendengar hal tersebut mengancam Frieza bahwa jika ia menjatuhkan Gohan dari arena, maka Beerus akan langsung memusnahkannya di tempat. Jimizu berkomentar bahwa Frieza memiliki jiwa yang sangat kotor. Jimizu bersiap untuk melawan Frieza, namun Frieza malah mundur. Frieza hanya ingin mengamati pertarungan Jimizu melawan Gohan sampai gilirannya tiba. Jimizu pun melanjutkan pertarungannya dengan Gohan. Sebelum Jimizu dapat mendaratkan serangan yang mampu mengeluarkan Gohan dari arena, ia diserang oleh Frieza yang mengatakan bahwa tangannya terpeleset. Jimizu kemudian memutuskan untuk menjatuhkan Frieza terlebih dahulu. Ia berteleportasi ke belakang Frieza, tetapi Frieza dengan mudah menjatuhkannya dengan gibasan ekor. Frieza mengatakan bahwa selama dia tahu Jimizu akan menggunakan teleportasi, maka pertarungan ini adalah permainan anak-anak. Frieza pun menghajar Jimizu tanpa ampun. Dengan mudah Jimizu dikalahkan oleh Frieza. Sayonara desu. Helles mengungkapkan rasa jijiknya terhadap bagaimana cara Frieza bertarung. Gohan marah karena Frieza menggunakan cara bertarung yang kejam dan hampir saja membunuh lawannya. Frieza mengatakan jika hal itu ia lakukan karena Frieza merasa kesal dengan Gohan yang tidak bertarung sungguh-sungguh. Frost yang menyaksikan dari pinggir pun mendekati Frieza dan memujinya. Champa berteriak bahwa Frost bukan tandingan untuk Frieza. Frost mengatakan pada Champa kalau dirinya tidak akan bertarung dengan Frieza, melainkan mereka berdua akan bekerja sama menjatuhkan Gohan. Semesta 6 dan Semesta 7 pun kaget mendengar hal tersebut. Kerjasama ini mereka lakukan karena baik Frieza atau Frost sama-sama membenci bangsa Seiya. Untuk menguji apa Frieza benar-benar dapat dipercaya, Frost menyuruh Frieza untuk bertarung melawan Gohan. Frieza pun mendesak Gohan hingga Gohan berubah ke wujud ultimate-nya. Frieza lanjut membalas serangan dari Gohan dengan merubah dirinya ke bentuk Golden. Dengan serangan yang sebenarnya terlihat seperti bukan serangan yang kuat, Frieza membuat Gohan pingsan.
Frost terkesan dengan transformasi Golden Frieza. Frieza mengatakan kepada Frost bahwa dengan latihan, Frost pun dapat menguasai wujud Golden tersebut. Frieza mendemonstrasikan bentuk 100% full power miliknya. Frost yang memang sudah mengetahui wujud itu pun turut berubah ke wujud 100% full powernya. Frieza menawarkan diri untuk melatih Frost tentang cara bertarung dengan baik. Frost pun bersemangat untuk belajar dari Frieza. Namun Frieza memberitahu Frost bahwa pelajaran pertama adalah tidak mempercayai siapapun. Seketika Frieza langsung menyerang Frost dan menjatuhkannya dari ring. Gohan tiba-tiba bangkit. Beerus menyadari bahwa Frieza tidak serius saat melawan Gohan. Hal itu ia lakukan untuk mengelabui Frost. Gohan mengatakan bahwa saat ia menerima pukulan pertama dari Frieza, Gohan langsung mengetahui bahwa Frieza berencana untuk mengelabui Frost dengan berpura-pura bertarung serius dengannya. Lalu setelah mengetahui hal tersebut, Gohan membuka pertahanannya dan membiarkan dirinya menerima serangan dari Frieza. Kemudian Gohan akhiri dengan berpura-pura pingsan di hadapan Frost. Dengan kata lain, secara tidak sengaja, Gohan dan Frieza melakukan kerja sama ya guys. Frost yang telah keluar dari arena pun marah besar terhadap Frieza karena merasa sudah ditipu olehnya. Frost mencoba menyerang Frieza dari pinggir arena, tetapi ia segera dihapus oleh Zeno. Zeno mengatakan bahwa serangan dari luar arena termasuk melanggar aturan. Zeno mengancam semesta 6 jika mereka melakukannya lagi. Frieza mengatakan andai Gohan tidak mengerti rencana dari Frieza dan malah menganggapnya serius, bukan tidak mungkin jika Frieza benar-benar akan menyingkirkan Gohan. Frieza pun mengajak Gohan untuk bekerja sama dan melakukan yang terbaik untuk mencapai kemenangan. Sementara itu, pertarungan Goku dan Ribrianne masih terus berlanjut. Ribrianne mengungkapkan keinginan besarnya untuk mendapatkan Super Dragon Ball, yang mana dirinya ingin menjadi Dewi Cinta yang dicintai oleh semua makhluk dari semua alam semesta. Ribrianne bertanya keinginan Goku andai ia mendapatkan Super Dragon Ball. Goku menjawab bahwa ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Goku mengatakan ia mungkin akan membiarkan istri atau putranya yang akan menggunakan permintaan dari Super Dragon Ball. Jikapun memang dirinya harus menggunakan permintaan dari Super Dragon Ball, maka satu-satunya permintaan yang akan Goku harapkan adalah bertarung dengan orang yang sangat kuat. Dengan sebuah lightstick dan cinta dari Helles, Roshi, serta Kakunsa, Ribrianne berubah menjadi Super Ribrianne yang mempunyai 2 pasang sayap kupu-kupu. Guys, jujur aja ini mah, aku rada geli sih setiap kali bikin skrip atau ngomong yang ada bagian Ribrianne-nya. Tapi sebenarnya hal ini cukup wajar mengingat Dragon Ball Super yang tidak hanya diperuntukkan bagi remaja atau dewasa saja, tapi juga bagi anak-anak. Kalian yang ngikutin dari Dragon Ball Z pasti sadar betul akan perbedaan tersebut, yang dimana Dragon Ball Z begitu brutal dan darah bercucuran di mana-mana setiap kali sebuah pertarungan terjadi. Tapi meski begitu, cerita dari Dragon Ball Super masih layak untuk diikuti ya guys. Dengan panah cintanya, Ribrianne terus mendesak Goku hingga akhirnya Ribrianne menggunakan serangan yang cukup kuat yang ia beri nama Ribrianne Eternal Love. Namun serangan tersebut tidak mengenai Goku. Dengan wujud Super Saiyan Blue-nya, Goku langsung menendang Ribrianne hingga ia terlempar menembus dinding-dinding batu dan terus berguling hingga mencapai kaki dari Jiren. Jiren tidak memperdulikan Ribrianne. Pandangannya hanya tertuju pada Goku seorang. Goku dan Jiren saling menatap satu sama lain. Sementara itu, Belmont secara telepati menghubungi Jiren. Belmont menyuruh Jiren untuk segera melenyapkan Goku dengan kekuatannya dan mengabaikan petarung lemah lainnya. Musik Jiren dari Norihito Sumitomo-san pun diputar. Jiren berjalan ke arah Goku, Gohan, Piccolo, Caulifla, Kale, Vegeta, Andre 17, 18, Frieza, dan seluruh petarung di arena turnamen pun merasakan tekanan energi yang sangat luar biasa dari Jiren. Bahkan Munokai atau dunia kekosongan pun ikut bergetar. Saat Goku akan menghadapi Jiren, Jiren melepaskan gelombang kejut yang mengguncang seluruh turnamen. Jiren, 存分にやるがいい。おやおや。ふん。
Beerus terkejut bahwa seseorang yang bukan dewa mampu menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Goku memulai pertempuran dengan menembakkan Kamehameha yang dengan santai diblokir oleh Jiren dengan kekuatan energinya yang sangat besar hingga menciptakan dinding di tubuhnya. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, maaf, lupa, Super Saiyan 3 itu mitos. Maksudku Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan God. Tak ada satupun serangan yang mampu membuat Jiren bergeming. 相手の出方を探り、自分の力をワープしたいと思うもんなんです。なんじゃおめえ本気出せねえよな。 Sadar bila kekuatannya masih terlampau jauh dari Jiren, Goku meningkatkan kekuatannya dengan berubah ke wujud Super Saiyan Blue. Kaioshin semesta 11 yang melihat pertarungan antara Jiren dan Goku pun beranggapan bahwa pertarungan mereka berdua cukup penting. Karena saat ini, setiap petarung yang tersisa telah menghentikan pertarungan mereka untuk menonton Goku melawan Jiren. Secara tidak langsung, petarung dari semesta lain mengakui bila Goku dan Jiren adalah petarung terkuat di arena. Kaios semesta 11 menambahkan jika Jiren mengalahkan Goku saat ia menggunakan kekuatan penuhnya, yang mana Goku sendiri adalah petarung yang hebat dan cukup diakui atau dianggap cukup kuat oleh petarung semesta lain sekaligus Ace dalam semesta 7, maka seluruh petarung akan kehilangan semangatnya karena menyadari kekuatan Jiren yang sangat mutlak. Dengan wujud Super Saiyan Blue-nya, kali ini serangan Goku cukup kuat untuk membuat Jiren terdorong. Pertarungan mereka pun dimulai. Goku dan Jiren bertarung dengan melewati beberapa petarung lain yang tertegun melihat pertarungan tersebut. Kekuatan, kecepatan, dan teknik bertarung dari Jiren benar-benar jauh di atas Goku. Dengan serangannya, Jiren mendorong Goku jauh ke sudut arena. Goku nyaris tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Dengan Kaiokennya, Goku mencoba menyerang Jiren kembali, tapi Jiren memukulnya ke samping dengan serangan energi yang sangat cepat yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Krillin beranggapan bila meskipun Goku tersudut, ia masih mempunyai kesempatan dengan Kaioken 20 kali lipatnya. Namun Whis mengatakan jika Kaioken yang Goku pakai sejak dari tadi adalah Kaioken 20 kali lipat. Tim semesta 7 pun sangat terkejut akan hal tersebut. Goku kemudian menggunakan kartu traf miliknya, yaitu sebuah teknik yang mengumpulkan energi dari teman-temannya, sebuah bola energi raksasa yang selalu ia andalkan di saat-saat kritis, sebuah bola harapan yang mampu menyelamatkan dunia, dan teknik tersebut bernama Genki Dama. Dengan penuh rasa percaya diri, Jiren memberikan waktu bagi Goku untuk mengumpulkan energi dari Genki Dama. Si Jiren ngeri banget ya guys, sampai ngasih waktu buat Goku ngumpulin bola energinya. Ini kayaknya Jiren kalau ngaca malah kacanya yang pecah. Kalau pergi sekolah malah gurunya yang pulang. Kalau deketin cewek malah ceweknya yang nembak. Botak bukan sembarang botak ya guys. Dengan memberikan nama Dainana Uchu no Genki Dama, Goku pun melemparkan Genki Dama pada Jiren. Namun Jiren berhasil mendorong kembali Genki Dama tersebut. Bahkan setelah Goku meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan Blue yang ditambahkan 20 kali lipat Kaioken, Jiren masih tetap unggul. Para dewa pun terpesona oleh Goku dan Jiren. Mereka menyadari bahwa tidak ada petarung yang mencapai tingkat kekuatan mereka melalui pelatihan normal, terutama Jiren yang sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya.
Whis mengatakan bahwa ada rumor jika ada seorang petarung di suatu alam semesta yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh dewa penghancurnya sendiri. Ya, ternyata rumor tersebut benar adanya bahwa Jiren memang memiliki kekuatan yang melampaui Belmod, sang dewa penghancur dari semesta 11. Tekanan dari Jiren terhadap Genki Dama membuat Genki Dama menciptakan lubang hitam yang membuat Goku jatuh di dalamnya. Goku ditelan oleh ledakan besar yang mengguncang seluruh Munokai. Krillin mencoba untuk tetap optimis dengan mengatakan jika Goku belum kalah karena belum diteleportasi ke kursi penonton. Tetapi Tien menyatakan bahwa ki dari Goku tidak dapat dirasakan. Old Kai berasumsi bahwa Goku telah lenyap karena terkena ledakan besar dalam jarak dekat. Champa mengatakan bahwa Jiren harus didiskualifikasi karena sudah membunuh Goku. Tetapi ia dikoreksi oleh Daishinkan yang mengatakan bahwa serangan Goku sendirilah yang melenyapkannya. Dengan kata lain, Goku dianggap meledakkan dirinya sendiri. Alhasil, Jiren tidak melanggar aturan sama sekali. Kaio semesta 11 dan Belmod yakin bahwa dengan kalahnya Goku, semesta 7 bukan lagi ancaman bagi semesta 11. Daishinkan mengatakan tidak peduli siapa yang kalah atau alam semesta mana yang dilenyapkan, turnamen kekuatan harus tetap berlanjut. Kedua Zeno dengan ragu-ragu bersiap untuk menghilangkan Goku dari God Pad mereka sebagai tanda tereliminasinya Goku dari turnamen. Beerus nampak tidak rela bila orang yang pernah menghibur dirinya dalam sebuah pertarungan harus tewas. Beerus bertanya pada dirinya, apakah ini benar-benar akhir bagimu, Goku? Tiba-tiba beberapa detik kemudian, sebuah getaran mengguncang seluruh Monokai dan semua orang merasakan energi kekuatan yang sangat liar. Beerus langsung mengetahui jika itu adalah Goku. Ya, sebuah pilar cahaya raksasa muncul menarik perhatian semua orang. Dalam pilar cahaya tersebut, Goku muncul dengan bentuk barunya. 何なのだ殺しご飯こうでなくってはいやこの無の界すべてを激しい来るぞ Sementara semua orang masih terkejut, kedua Zeno terlihat sangat gembira melihat Goku masih hidup. Semesta 7 sama penasarannya tentang mengapa Goku tampak terlihat sangat berbeda. Tien dan Master Roshi mengatakan bila Goku mengeluarkan sebuah energi yang sangat panas namun sangat tenang. Dengan satu langkahnya yang tiba-tiba berada di dekat Jiren, Goku memulai kembali pertarungannya. Toppo dan Dispo sama-sama mencoba menyerang Goku, namun mereka dengan mudah dimentahkan dan dilempar ke samping. Toppo mencoba menggunakan Justice Flash-nya, tetapi Goku dengan santai menghindari semua serangan tersebut sambil terus berjalan ke arah Jiren. Goku dan Jiren terus bertarung hingga membuat seluruh arena turnamen terguncang akan benturan kekuatan mereka. Piccolo menyadari bahwa dengan setiap serangan dan setiap tangkisan membuat kekuatan Goku terus meningkat dan serangannya menjadi lebih cepat, tajam, dan lebih kuat. 圧倒的だった力の差にそうだ確かだそして大いちの今日地面に与えている弾かれるたびに早く Kaio semesta 11 dan Belmont sangat terkejut karena melihat seorang petarung yang mampu menandingi Jiren sampai sejauh ini. Beerus yang melihat pergerakan dan gaya bertarung Goku pun tersadar bila saat ini Goku sedang menggunakan teknik Miga Tenogokui atau Ultra Instinct. Sebuah teknik yang memutuskan ikatan antara kesadaran dan tubuh yang membuat penggunanya bisa menghindari serangan tanpa sadar, serta menambah kecepatan, ketajaman, dan kekuatan.
Meski sebenarnya Ultra Instinct Goku saat ini belum sepenuhnya bisa disebut Ultra Instinct karena masih belum sempurna ya guys. Ya jadi masih tahap-tahap awal lah. Mendengar ucapan dari Beerus membuat para dewa lain terperangah, terutama Belmont, dengan fakta bahwa seorang manusia dapat berkembang ke tingkat ini. Karena bagaimanapun Ultra Instinct tidak mudah dicapai bahkan oleh seorang dewa sekalipun. Whis menjelaskan asumsinya tentang bagaimana Goku mencapai keadaan ini, yaitu dengan Genki Dama yang bertindak sebagai sumber kekuatan. Dan ketika energi Genki Dama terpantul dan memasuki tubuh Goku yang mempunyai kekuatan seorang Saiya, kedua kekuatan tersebut bersinggungan dan itu membuat Goku mampu melampaui batasannya dan meraih potensi dirinya yang jauh lebih dalam. Intinya, Goku melampaui batasan dirinya sebagai makhluk hidup biasa, sehingga sedikit demi sedikit Goku mencapai tingkat seorang dewa. Terlebih bangsa Saiya sendiri mempunyai kemampuan Zenkai, yang mana setiap kali mereka berhasil selamat dari cedera atau luka yang fatal, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Meski Whis terkesan dengan hal tersebut, Whis cukup khawatir tentang berapa lama Goku akan mampu mempertahankan tekniknya. Goku dan Jiren terus beradu serangan dan mengguncang seluruh arena turnamen. Akhirnya Goku berhasil mendaratkan 2 serangan terhadap Jiren. どうなりましたね。Goku mencoba menyerang Jiren dengan sisa kekuatannya, dan itu menyebabkan ledakan besar. Saat asap menghilang, Jiren ternyata berhasil memblokir serangan dari Goku. Meskipun Jiren menganggap bangsa Saiya sebagai bangsa yang menarik, Jiren mengatakan bahwa Goku telah mencapai batasannya. Benar saja, kekuatan Ultra Instinct dari Goku pun menghilang. Jiren kemudian memberikan serangan yang cukup kuat pada Goku. Hit yang melihat adanya celah langsung menyerang Jiren. Dengan santai, Jiren memblokir serangan dari Hit. Jiren bertanya apa yang Hit inginkan. Hit menjawab bahwa ia sedang bekerja. Meski tak sampai membuatnya keluar dari arena, Goku terlihat sudah tak dapat menggerakkan tubuhnya. Vegeta bertanya tentang apa yang telah Goku lakukan pada tubuhnya. Goku menjawab kalau ia sendiri tidak tahu menau tentang apa yang terjadi pada tubuhnya. Vegeta menyuruh Goku untuk beristirahat, namun saat Vegeta memalingkan wajahnya, Goku tiba-tiba dibawa oleh Frieza. Frieza mengatakan bahwa mereka berdua berada di titik buta dan tidak akan ada satupun orang yang bisa melihat mereka saat ini. Saat Frieza menembakkan serangannya, terungkap bahwa ternyata Frieza hanya mentransfer beberapa energinya pada Goku. Dengan melakukan hal tersebut, membuat Frieza telah melunasi hutangnya pada Goku karena dulu Goku sempat memberinya beberapa energi saat pertarungan mereka di planet Namek. Tidak seperti biasanya, Frieza mengatakan bahwa dia ingin menghindari pertarungan dengan Jiren. Bagi Frieza, Jiren adalah seekor monster. Frieza seolah-olah ingin memanfaatkan Goku untuk mengalahkan Jiren, dan setelah Jiren dikalahkan, bukan tidak mungkin bila Frieza akan mengincar Goku dan menjadi satu-satunya petarung yang bertahan di turnamen kekuatan. Frieza menambahkan bila kekuatan yang sebelumnya Goku tunjukkan adalah sebuah teknik yang hebat di kalangan para dewa, dan teknik tersebut bernama Migateno Goku atau Ultra Instinct. Goku bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang bagaimana cara agar ia dapat kembali ke dalam kondisi Ultra Instinct, karena hanya dengan begitu Goku bisa bertarung kembali melawan Jiren. Sementara itu, Hit bertarung melawan Jiren. Jiren dengan mudah merespon kecepatan dari Hit, bahkan ketika Hit menggunakan penghenti waktunya. Hit mencoba kembali menyerang Jiren dengan memindahkan tubuh aslinya ke dalam dimensi lain. Namun lagi-lagi, Jiren mampu kembali membaca dan membalas serangan dari Hit. Hit mengatakan bila setiap serangan dari Jiren terasa sangat berat dan sangat kuat. Jiren yang mulai terbiasa dengan teknik penghenti waktu milik Hit membuat Hit makin kesulitan untuk menyerang. Hit bahkan tak mampu melayangkan satu pukulan pun pada Jiren.
Tak jauh dari tempat Jiren dan Hit, Goku menonton pertarungan mereka. Saonel dan Pilina, kedua petarung yang mewakili semesta 6, secara diam-diam mendekati Goku. Kedua bangsa Namek itu pun mencoba menyerang Goku dari belakang, akan tetapi serangan mereka berhasil dihentikan oleh Gohan dan Piccolo. Saonel dan Pilina terkejut bahwa salah satu lawan mereka adalah seorang bangsa Namek juga. Mereka berempat pun kemudian bersiap untuk saling menyerang. Pertempuran antara Hit dan Jiren masih terus berlanjut. Kaba, Caulifla, dan Kale mengawasi pertarungan Hit dari jauh. Caulifla tak menyangka bila Hit benar-benar dibuat tak berdaya oleh Jiren. Caulifla bersiap-siap untuk membantu Hit, namun Kaba menyuruhnya untuk menunggu. Kaba meyakini bila Hit sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, setelah mengingat tempo dan pola serangan dari Jiren, Hit berhasil mengenai Jiren dengan teknik pamungkasnya. Dan itu membuat Jiren harus terdorong ke tepi arena. Tidak sampai di situ, Jiren yang sebelumnya terkena serangan dari Hit pun harus terjebak dalam sangkar waktu yang telah Hit tanamkan pada tubuh Jiren, yang mana itu membuat Jiren tak mampu menggerakkan tubuhnya. Namun dengan kekuatannya yang besar, Jiren mampu menggerakkan tubuhnya dan mendekati Hit. Hit menyadari bahwa kekuatannya tidak akan bertahan cukup lama sampai akhir. Hit pun memutuskan untuk bertaruh dan mengerahkan semua kekuatannya dalam satu serangan terakhir. Hanya dengan tatapannya, Jiren mampu memblokir serangan dari Hit. Jiren melenyapkan serangan terkuat dari Hit dengan tangannya. Hit mencoba menyerang kembali Jiren, tetapi Jiren membalas kembali semua serangan dari Hit dengan lebih banyak pukulan dan membuat Hit harus terdorong ke sisi lain arena. Jiren kemudian menghabisi Hit dengan memberikannya sebuah serangan yang sangat kuat. Hit pun berhasil dikeluarkan dari arena. Jiren memberitahu Toppo dan Dispo bahwa sisanya terserah mereka, karena kini sudah tak ada musuh yang selepel atau layak baginya. Dengan berani, di tengah-tengah turnamen yang masih berlangsung, Jiren melakukan meditasi. Ya, hal ini Jiren lakukan karena ia telah yakin dengan kemenangan semestanya. Dengan berubahnya warna langit Munokai menjadi hijau, turnamen kekuatan pun tersisa 24 menit.